Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan para kiai, para asatid, para dewan guru, keluarga besar Ma'had Az-Zikrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin pencinta zikir, pencinta salawat, pencinta istighfar, pencinta majlis khair, majlis ilmu, anak-anak santri Pondok Pesantren Al-Quran Az-Zikrah yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, melalui nikmat, rahmat, hidayah, inayah, ma'unah yang dirasakan oleh kita, pada malam hari ini kita bisa memanfaatkan untuk berkumpul bersama di dalam suatu acara Lailatul I'tiraf, acara rutin setiap bulan. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada saat ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang kita lantunkan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran yang kita baca mudah-mudahan memberikan hidayah kepada kita. Istighfar yang kita ucapkan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dipisahkan antara membaca Al-Quran, bersalawat dan beristighfar. Semua ini adalah rangkaian yang bisa membersihkan hati kita. Kalau kita sudah memiliki hati bersih, insya Allah ilmu yang kita cari, yang kita tuntut mudah untuk bisa diterima, bahkan akan kuat berada di dalam hati kita dan akan mudah diamalkan. Biasakan untuk berzikir dengan membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beristighfar. Sayyidul istighfar yang kita baca sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini disebut Lailatul I'tiraf. Itu para ulama terdahulu
Al-i'tiraf diambil dari istighfarnya seorang alim allamah, yaitu Abu Nuwas. Biasanya kita sebut Abu Nawas, yang selalu ada joki-joki lucu. Padahal itu adalah seorang ulama berkebangsaan Arab yang ada di Persia. Menyebutnya i'tiraf. Artinya kita segera pergi menuju ampunan Allah. Yang terkenal zikir yang disusun oleh beliau, Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Bersama-sama untuk mendapatkan barokahnya. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Habli taubatan waghfir Ilahi, ya Allah, sesungguhnya saya tidak pantas untuk masuk surga, tetapi saya ini tidak kuat, tidak tahan untuk menerima siksamu di dalam neraka. Itu sebagian dari apa yang ditulis oleh Abu Nuwas, dan terus dilanjutkan oleh ulama-ulama, bahkan setelah sholat Jumat di masjid-masjid dibaca. Jadi kita sekarang ini akan menuju kepada ampunan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang segera pergi menuju ampunan Allah. Lil musari'ina ila maghfiratin min rabbihim. Ya. Kelompok orang-orang yang segera cepat pergi menuju ampunan Tuhan mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para santri, kesempatan masih muda, gunakan untuk mencari ilmu. Setinggi-tingginya cari ilmu. Kata Nabi SAW, kun aliman. Kamu hendaklah menjadi orang alim. Cari itu ilmu, menjadi orang alim. Tidak bisa menjadi orang alim itu hanya belajar sebentar. Apalagi belajarnya tidak istiqomah. Terus menerus belajar, terus menerus. Mereka orang-orang yang sudah kita tahu dan kita bisa menyebut nama-namanya dari orang-orang alim, itu mujahadahnya ya semangat. Kun aliman, jadilah orang alim. Ya. Tapi kalau memang tidak bisa dari pentingnya ilmu, kun muta'alliman, belajar saja sudah. Belajar. Ya. Jadi orang yang mau menuntut ilmu. Kalau ini tidak mampu,
Kun mustami'an. Jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan. Ya. Kalau jadi alim tidak bisa. Mau belajar tidak ada kesempatan karena lain hal dan sesuatu hal. Jadi mendengarkan saja majelis-majelis ta'lim, ya. Kalian alhamdulillah ada lembaga, ada ustaz yang mengajarkan, kalian bisa belajar, bisa jadi orang alim. Mudah-mudahan semua ini, iya, orang alim yang mampu mengamalkan ilmunya. Kalau itu tidak mampu, kun muhibban, jadilah orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada orang alim, cinta kepada ilmu, cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu, dan menjadi kawan dan dijadikan kawan mereka itu yang suka belajar, jadikan kawan. Saya ini tidak bisa untuk terus belajar, jadilah teman-teman yang suka belajar itu menjadi sahabat yang erat, insya Allah barokah. Nah ini sekarang ada manfaat, ada pondok pesantren, ada ma'had adz-dzikrah. Kesempatan kita rajin belajar, kalian masih muda, bisa mempunyai cita-cita yang panjang, angan-angan yang jauh untuk meraih hal-hal yang dicita-citakan, mungkin oleh orang tua kalian, lebih-lebih oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang penuntut ilmu, agar ilmu itu barokah, hendaklah dirinya itu dihiasi dengan adab. Jadi adab dulu baru mencari ilmu. Adab dulu, akhlak dulu, ya. Kalau sudah tidak memiliki akhlak menuntut ilmu, ilmu disampaikan dalam keadaan tidak memiliki akhlak, maka ilmu itu tidak akan sampai kepada dirinya. Adab di dalam mencari ilmu, berakhlakul karimah dalam mencari ilmu, kepada dirinya, kepada orang lain, kepada yang ada di sekitarnya. Akhlak kepada gurunya, kepada kitab, ya, kepada waktu. Jangan sia-siakan waktu ini, ya. Manfaatkan. Tanpa adab, ilmu sulit masuk dan sulit menjadikan barokah. Jadi akhlak ini penting sekali untuk para santri. Akhlak ini penting untuk mengetahui seberapa kuat iman seseorang dilihat dari akhlaknya. Akhlak itu bisa dilihat, akhlak dari tingkah, perilaku. Ustaz-ustaz di sini bisa menilai kalian. Ini akhlaknya begini, ini begini. Bisa menilai. Guru-guru itu bisa menilai pribadi-pribadi masing-masing dari santri ini bisa. Oh ini bagus, adabnya bagus. Coba lihat, yang berakhlak, yang adab pasti sukses, pasti berhasil. Karena di situ ada tawadu, Tidak bisa mencari ilmu ini dengan kesombongan, nggak bisa. Iya, menyombongkan diri tidak bisa. Merasa lebih tahu dari gurunya itu gak bisa, gak barokah ilmunya. Tawadu, ya tawadu. Apa yang disampaikan gurunya itu satu huruf, satu kata, satu kalimat, hargai, muliakan. Ya. Kalau gak paham, tanya, dan bertanya dengan adab, dengan sopan. Jadi punya akhlak, ada akhlak. Kemudian yang kedua,
mencari ilmu itu niatnya harus ikhlas. Kalian anak-anakku, generasi muda ini, jangan sampai ada anggapan anak-anak ditaruh di pesantren karena orang tuanya sudah tidak kuat mendidik, meler, ya, nakal, ya, masukkan di pesantren. Tetapi niatkan ikhlas untuk mencari ilmu agama, karena dalam urusan agama itu hendaklah ikhlas. Mukhlisina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dalam urusan agama, apalagi ilmu ini, ilmu agama, Anda diajarkan Al-Quran, diajarkan tafsir, diajarkan tauhid, fiqih, kitab akhlak, kitab tarikh, semua itu adalah ilmu-ilmu yang wajib dihormati. Niatkan dengan ikhlas mencari ilmu. Bagaimana ikhlas itu? Saya mencari ilmu karena Allah. Jangan diniatkan saya mondok belajar Al-Quran agar bacaan yang saya baca dari Al-Quran itu bagus, nanti saya akan menjadi qori, saya akan menjadi ini dan menjadi itu. Jangan. Saya ingin punya titel. Jangan. Mencari ilmu jangan diniatkan itu lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang niatnya lillah, itu akan mendapatkan billah. Lillah itu karena Allah, billah itu bersama Allah. Akan ditolong oleh Allah. Akan ditolong. Masuk ke kelas dibantu oleh Allah. Niatnya ikhlas, ditolong oleh Allah. Jadi mudah nangkap pelajaran itu. Iya. Kalau niatnya ikhlas, mudah menerima, barokah itu. Ya, ada ilmu yang tidak bisa dicari di bangku, ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allah. Ustadz menerangkannya sedikit saja, sedikit Ustadz menerangkan sedikit, tapi langsung dia faham. Begini, langsung faham. Belum sampai ke situ, Ustadz itu menerangkan, dia sudah punya pandangan, ini nanti begini. Nah, itu ladunni itu. Diawali dengan adab dan ikhlas. Punya ilmu seperti itu. Dirasakan saja. Kalau di dalam kelas cepat menangkap ilmu, berarti itu ada sesuatu yang Allah ridhoi pada anak itu. Ya, ada itu. Di kelas seperti itu ada. Dan ada juga yang diterangkan oleh Ustadz tak ngerti-ngerti, tak paham-paham, diulang terus, tak ngerti-ngerti. Iya, itu bukan ladunni, ladumeng. Dicari penyebabnya itu, ya apa? Ya tadi itu mungkin akhlaknya, adabnya, niatnya, ya. Banyak ini nanti supaya mendapatkan ilmu ladunni. Iya. Siapkan adab, niatkan ikhlas, ya. Niat ikhlas karena Allah. Saya mencari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagus ibadah saya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya. Di sini juga ada jurusan umum, ya. SMK ada jurusan umum. Tapi kan di dalamnya diajarkan agama. Yang sekolah umum jangan diniatkan saya nanti ingin jadi insinyur, teknisi, menjadi ini. Jangan diniatkan begitu. Ya. Niat untuk beribadah kepada Allah. Sebab kalau niatnya ingin mendapatkan titel-titel itu, nanti orientasinya kepada pekerjaan. Pekerjaan. Akan bekerja. Kalau bekerja berarti urusan duniawi. Urusan duniawi berarti bukan kul inna sholati wa nusuki, tetapi kul inna Suzuki wa Kawasaki. Ya.
wa Yamaha wa Mitsubishi, ya. Ya ingin punya mobil, ingin punya ini, nanti percuma ilmunya itu. Iya, percuma ilmunya. Ya, untuk ibadah. Bukan kalian dilarang menjadi orang kaya. Silakan jadi orang kaya. Silakan, bagus. Umat Islam semuanya kaya, bagus, kuat Islam itu. Ekonomi mapan. Bagus. Iya. Yang bagus itu apabila dia mampu memanfaatkan apa yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Ketika menjadi orang kaya, hati-hati, nanti akan ditanya, dari mana itu dapat harta? Sudahkah dibelanjakan di jalan Allah? Begitu. Nah, takut kita ini, takut. Silakan mau jadi apa silakan. Tapi kalau niatnya dari awal sudah bagus, insya Allah hasilnya akan baik. Akan baik. Jadi kaya dia belanjakan di jalan Allah. Ya, dia bantu orang-orang yang tidak mampu. Gitu. Kemudian berikutnya, tidak hanya menuntut ilmu, belajar, berangkat, duduk, berdoa. Itu penting. Doa. Doa dimulai dengan istighfar. Istighfar, kalian sudah hafal itu Sayyidul Istighfar, baca sudah istighfar itu. Bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Bagus sekali itu. Pengakuan seorang manusia yang banyak berdosa kepada Allah. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau ciptaanmu, aku ciptaanmu ya Allah, aku hambamu ya Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampuni dosa saya, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Kalau itu diucapkan terus dari lubuk hati, bersih kita, bersih. Kalau sudah bersih, berdoa mudah dia terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebelum memulai pelajaran berdoa. Kalau perlu istighfar dulu, kemudian berdoa. Ya. Anak-anakku, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu kalau berdoa, yakin, ada perasaan optimis. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku. Pasti doamu itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syarat-syaratnya, doa itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan hati kita ini mati. Kalau sudah hati mati, itu tidak akan bisa diterima doa oleh Allah. Bagaimana hati mati? Kita tahu Allah sebagai Tuhan kita, tetapi kita tidak beribadah kepada Allah, hanya mengandalkan doa. Iya. Hanya berdoa saja. Iya. Kita tahu Al-Quran itu adalah kitab suci, tetapi kita tidak mengamalkan isi Quran. Kita tahu Rasulullah SAW adalah Nabi utusan Allah yang terakhir, tapi kita tidak cinta kepada beliau. Iya. Mati hati kita ini. Tahu surga tempat kenikmatan, neraka tempat siksaan, tapi kita ini tidak mencari bagaimana supaya masuk surga, bahkan kita menceburkan diri ke neraka. Itu bagaimana mau berdoa diterima oleh Allah? Doa diterima bagaimana? Mati di situ hati kita. Kita tahu bahwa kematian itu nyata, tetapi kita tidak pernah mengumpulkan amal untuk bekal menghadapi kematian. Hati mati itu, mati. Tidak bisa mengambil iktibar pelajaran dari kasus-kasus kematian. Nah, jadi kan pelajaran kemarin kan banyak orang mati kemarin. Sampai di sini pray anunya ya. Lailatul Iktiraf lama sudah ada. PPKM ya. PPKM diperpanjang ya. Panjang terus. Iya. Terus tidak ada apa-apa. Yang penting tidak ada corona ya. Iya. Tidak apa-apa.
Alhamdulillah sekarang ini level 1. Jawa Timur, situ Bondo, 9 kota yang masuk level 1. Alhamdulillah. Tapi di sini kan masuk terus ya. Sekolah terus kan, ada di sini aman. Ya, alhamdulillah. Sekolah di luar itu banyak libur, daring-daring terus, main dengan HP. Ya, ini kan tidak main dengan HP. Alhamdulillah, sukses. Jadikan pelajaran banyaknya kematian itu, banyaknya kematian kemarin itu. Ya, anak-anakku, tidak cukup berdoa. Nah, berdoa saja, nggak cukup. Ada semangat, jangan males, sungguh-sungguh dalam belajar, capai, raih itu cita-cita, merasa haus dengan ilmu. Ya. Ilmu itu semakin dipelajari, itu kalian semakin merasa banyak kurang. Ya. Pelajari, aduh, tidak ada apa-apanya. Luas ilmu Allah ini, luas. Kalau kita jalan-jalan ke pantai, sempat menyeberang lautan, ya, masukkan jari yang paling kecil, yaitu jari kelingking ini, masukkan ke air laut itu, kemudian angkat, menetes itu, satu tetesan. Itu ilmu kita itu, yang luas itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ini pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan pensil, kemudian lautan itu dijadikan tinta, datangkan lautan lagi, tidak habis ilmu Allah, tidak habis. Apalagi bukunya tipis-tipis gitu. Iya, pulpennya cuma 1. Iya, loh, tidak bisa, banyak, luas. Semakin kita belajar, semakin merasa kita ini tidak punya apa-apa dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Luas ilmu Allah, jadikan kita haus dalam mencari ilmu. Orang yang rakus terhadap ilmu, tidak pernah kenyang dalam mencari ilmu, itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Boleh kita rakus, yaitu dalam masalah mencari ilmu. Boleh. Kalau rakus yang lain, apalagi masalah harta, itu seperti prinsip kerah ya. Kerah itu nggak ada cukupnya. Dikasih ini ditangkap ya. Nanti dikasih pisang, tangkap lagi. Dikasih apa? Ditangkap lagi. Iya. Tidak ada puasnya. Dimakan. Belum selesai ada di mulutnya, cari lagi. Rakus. Itu tidak bagus. Iya. Saya pernah boncengan di Baluran situ kan banyak kerah itu ya. Boncengan sama teman saya. Banyak kerah pinggir-pinggir. Ya kebetulan ada, saya bukan nyetir, saya bonceng. Ada tadi beli gorengan di situ. Ada sisanya itu, ada 3 makanan. Kalau kata orang sini tahu berontak, ya, tahu berontak. Iya. Ada kerah, saya kasih itu, saya lempar, ditangkap. Saya kasih lagi satunya, satu-satu nangkep itu, 3 kerah itu, masih kejar saya, saya naik sepeda motor itu dikejar. Apa maunya? Ternyata dia tanya lomboknya. Ini macam binar ya. Bentar ya itu ya. Ya makanya kalau ke sana lengkap harus bawa ya. Ya. Kalau tahu berontak bi capina ya. Bi mentahu bi petesa itu. Dikejar terus kamu sampai ke rumah, dikejar kamu gitu ya. Itu tamak, itu rakus ya, rakus. Ya. Boleh.
boleh rakus dalam mencari ilmu, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri yang mencari ilmu, jauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Jauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Makanya ini Lailatul I'tiraf ini, ya, membersihkan diri kita, jangan sampai dosa-dosa itu masuk pada diri kita. Ya. Tak bisa ilmu itu bisa diterima, tak bisa kalau hati diri kita menjadi kotor dari maksiat-maksiat, tak bisa, tertutup itu, terhalang. Bulan sekali istighfar, kalau bisa istighfar terus, istighfar. Ya, makanya tadi itu baca Quran, zikir, salawat, istighfar. Itu jadikan amalan, amaliyah kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Kalau majelis seperti ini, ya mungkin sebulan sekali. Cara menjauhkan diri dari perbuatan dosa yaitu dekati Allah dengan ibadah. Ilmu akan terhalang dengan maksiat. Dapat mematikan hati, merusak kehidupan, dan mendatangkan siksa Allah, adab Allah. Bukan hanya nanti di akhirat, tetapi ketika di dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah-musibah, ya, musibah kepada penduduk suatu negeri atau kepada masyarakat, itu ambil pelajaran, karena itu adalah peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusianya sudah banyak memanfaatkan nikmat Allah yang disediakan oleh Allah ini, fasilitas sudah banyak. Seperti sekarang kita bisa berhirup udara, menghirup udara O2, ya, O2 tanpa bayar. Kemarin banyak yang butuh O2 bayar, dari oksigen dengan tabungnya lagi. Iya, berapa itu? Mahal itu, nanti habis, isi ulang lagi. Kemarin itu kalau tabung besar 1,5 hari habis, 1 hari habis, nanti diisi lagi, berapa itu? Iya, ratusan ribu. Ini kita menikmati, tapi banyak manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakafarat an umillah, jauh dari syukur kepada Allah, kufur nikmat, akhirnya didatangkan musibah. Sebenarnya musibah-musibahnya sudah beruntun, banyak. Banjir sudah, gempa bumi sudah, tanah longsor sudah, ya. Masih tetap, masih. Ini bentuk sayangnya Allah, dicoba terus. Ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala kejam, bukan, enggak ada Allah kejam, itu tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau ada orang itu ditimpa musibah, dia harus introspeksi pada dirinya, ya. Kalau ada orang itu disiksa oleh Allah nanti, itu berarti dia zalim kepada dirinya, bukan Allah. Bukan Allah. Allah sudah menunjukkan kasih sayangnya dengan apa? Dengan menurunkan para rasul. Setiap para rasul diturunkan ajaran-ajarannya, bahkan diturunkan kitab suci. Itu kan aturan supaya manusia ini tertib, bagus. Tapi kan banyak yang menyimpang, tidak dihiraukan. Sampai Nabi Muhammad SAW diturunkan terakhir Al-Quranul Karim, ajarannya melalui sunnah-sunnahnya, tapi banyak yang menjauh dari itu. Turun musibah, diingatkan oleh Allah. Nah, kemarin itu nampak gempa bumi, banjir, tanah longsor, kelihatan. Nah, akhirnya diberi oleh Allah yang tidak terlihat, tapi menjadi orang bingung semua. Covid, iya, virus itu, virus mana kita bisa melihatnya? Sulit kita, sengsara kita. Pakai masker, tidak ada yang pakai masker, tidak ada, ya.
Berarti sehat semua. Iya. Iya. Bagus. Ada yang sampai maskernya 2 kemarin itu. 2. Tapi mati. Iya. Iya. Kalau sudah bicara mati, ajal. Ada orang yang menjaga kesehatan, makan teratur, pagi olahraga, lari, mati tabrak truk. Iya. Iya, gimana? Kalau sudah mati tidak bisa sudah ya. Bukan karena penyakit, bukan karena ini, karena waktunya mati. Iya. Waktunya mati. Di tangan Allah semua. Kalian terakhir, saya juga terakhir. Saya terakhir, kalian juga terakhir. Akhir artinya panjang umur semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sampai kita ini belajar ilmu tidak ada semangat dan tidak ada rasa rakus dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa, tidak akan manfaat dan tidak akan bisa masuk ilmu kepada diri kita karena mematikan hati. Berikutnya, supaya ilmu itu barokah, kalian ingin menjadi orang alim, jadi orang yang cinta kepada ilmu, bisa mengamalkan ilmunya, tidak boleh sombong dan tidak boleh malas dalam menuntut ilmu. Ya. Sombong dan malas. Sombong dan malas. Kalau sombong bisa malas ini. Sombong siapa? Paling yang diterangkan itu saja. Akhirnya kan malas. Ya. Paling nerangkan itu saja. Ustaz itu paling nerangkan itu. Sombong ya. Akhirnya malas. Tidak manfaat, tidak barokah ilmunya. La yata'allamul ilm mustahyi wala mustakbir. Janganlah kalian itu waktu belajar ini mencari ilmu memasukkan sifat yang namanya malas. Bahkan malas itu akan mematikan semangat. Kalau mau memasukkan rasa malu, boleh. Malu menuntut ilmu. Malu kalau menjadi orang bodoh. Iya, sehingga dia itu rajin untuk menuntut ilmu. Tidak boleh sombong. Kalau malu menjadi orang bodoh itu bisa menumbuhkan semangat. Kalau malu mencari ilmu, ya akhirnya kalian itu tertinggal. Harus semangat. Tidak mengerti tanya kepada ustadz, kepada guru dengan menggunakan adab. Ini ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mondok di sini. Ya, ada ya. Ada yang baru masuk. Ada beberapa pengalaman mungkin dari kalian. Kalian bisa menilai sendiri. Mengapa selama ini saya belajar sepertinya tidak ada ilmu yang masuk. Ya. Memang ketika waktu belajar kadang tidak ada ilmu yang masuk. Karena ilmu itu dibutuhkan untuk diamalkan. Ya, diamalkan, dibutuhkan untuk diamalkan. Ketika ilmu itu diamalkan, pertama kalian punya ilmu, kalian kirim ilmu itu kepada orang lain. Nah, di situ nanti akan kita rasakan bahwa kita ini menjadi orang yang bermanfaat dari ilmu. Kalau hanya dimiliki sendiri, kita merasakan, aduh, apa ya ilmu yang saya amalkan untuk diri dan berikan kepada orang lain, sambung kepada orang lain. Nah, di sini karena tadi ada yang baru masuk, ada yang usianya muda, ayo deh waktu-waktu senggang yang kecil-kecil ini beri ilmu.
Dia perlu apa? Ilmu tajwid, berikan. Dia perlu apa? Bahasa Arab, berikan. Ya. Nanti kalian akan tambah ilmunya itu, akan bertambah ilmunya. Memang ketika sekolah, ketika di pondok sepertinya apa? Ya, begitu. Tapi nanti akan kita rasakan ketika kita sudah merasa ya kalau di sekolah formal kan ada tamatnya, ada lulusnya. Kalau SMA, SMK lulus nih, lulus ya. Biasanya lulus ya lulus, selesai sudah. Mau melanjutkan lagi, sekolah lagi dan seterusnya. Silakan raih ilmu itu setinggi-tingginya. Tapi itu tadi, amalkan untuk dirinya dan untuk orang lain. Supaya ilmu itu barokah, dengarkan baik-baik ilmu yang diterangkan oleh guru atau ustadz. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa ulaika hum ulul albab. Kalian masuk ulul albab. Orang-orang yang berakal, bisa menuntut ilmu karena memiliki akal. Tetapi alladzina yastami'unal qaul, kalian hendaklah mendengarkan ucapan-ucapan, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh guru. Ya, sebagai orang yang berakal begitu. Ilmu yang diberikan, dengarkan. Fayattabi'una ahsana, dan ikuti apa yang diinginkan oleh guru itu, ikuti. Guru kan tujuannya baik, iya. Yang disampaikan itu adalah sesuatu yang baik dari ilmu, ikuti itu. Kalau itu dilakukan, ulaikal ladzina hadahumullah, kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengarkan baik-baik dengan penuh khusyuk, tawadu, khudu, mencari ilmu, akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diam ketika guru menerangkan, diam. Jangan bicara, jangan bergurau. Ya, jangan bicara, jangan bergurau. Berat tantangannya orang mencari ilmu itu. Godaannya besar karena setan tidak suka. Sesuatu yang dibenci oleh setan, kalian harus lawan. Ya, harus lawan. Setan membenci orang yang menuntut ilmu, lawan. Itu masuk ke ruang kelas, itu setan itu masuk, akan merusak kalian. Makanya di kelas itu ada yang bergurau. Itu digoda setan. Ya. Digoda itu oleh setan, ada yang bergurau, ada yang tertawa-tertawa, apalagi ketika guru menerangkan. Ada yang tidur, itu dihipnotis sama setan itu. Iya, digoda, tidak suka setan itu, lawan. Ya, lawan. Kalau pas kalian bergurau, kalian ingat, saya diganggu setan, saya diganggu setan, saya konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diganggu lagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi. Karena setan tidak terlihat. Dengan ayat-ayat Allah akan lari. Tapi di kelas juga ada yang mengganggu, yang bisa dilihat temanmu sendiri. Iya. Pas enak nerangkan, guru mendengarkan bagus, menerangkan sudah baik. Dari belakang dilempar kertas ya, diginikan ya, ditarik bajunya ya. Itu gak bisa dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak mempan. Ayat kursi tidak mempan. Kalau diambilkan kursi, banting kursinya, ya itu harus ada marah, harus ada marah. Kalian kalau diganggu di kelas, kalian tunjukkan kewibawaan dari ilmu itu. Nasihati dulu, nasihati. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan.
Mengingatkan teman itu, mengingatkan orang lain itu dengan cara hikmah, bijaksana. Dengan cara bijaksana. Beri kesadaran. Kalau perlu nasihat, mau'idatil hasanah. Kalau masih tetap wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Apa itu? Debat. Debat. Kenapa kamu? Debat terus begitu. Nanti akan terlihat mana yang salah, mana yang benar. Insya Allah di sini gak ada, bagus-bagus semua. Ya. Karena kalau sudah masuk ke pondok, diperdengarkan ayat-ayat Allah, semuanya akan menjadi bergetar hati dan ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam. Karena yang dipelajari itu adalah ayat-ayat Allah. Walaupun guru itu guru umum, menerangkan matematika, menerangkan fisika, menerangkan bahasa Inggris, diajarkan. Bahasa Inggris diajarkan. Iya. Matematika juga. Kan ada umum. Itu ilmu dari Allah semua. Ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dari Allah. Dan isi dari ayat Quran itu ilmu-ilmu itu semua. Mau cari ilmu apa di Quran? Semuanya ada. Dan semua diciptakan sudah menjadi disiplin ilmu yang ada di lembaga-lembaga pendidikan termasuk di Al-Dzikra. Semua diambilkan dari Al-Quran. Kalau ada ilmu yang menyimpang dari Al-Quran, jangan dipelajari. Itu tidak ada yang menyimpang. Mau belajar fisika. Dari ilmu fisika kita akan tahu bahwa kiamat itu ada. Dari ilmu geologi, kebumian akan tahu bahwa kiamat itu ada. Selain kita meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rukun iman yang kelima itu bisa diambilkan dari Al-Quran. Semua ilmu. Semua ilmu. Karena diambilkan dari Al-Quran, maka tidak boleh kita ini main-main terhadap ilmu. Berarti main-main terhadap Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kalian ingin disayang oleh Allah ketika mencari ilmu, ingin disayang. Ketika ada orang membaca Quran, apalagi menerangkan ayat-ayat Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan, fastami'u, kalian hendaklah mendengarkan. Dengarkan. Itu Quran yang diterangkan itu. Ilmu itu. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ansitu, diem. Diem. Diem bukan hanya lisan tidak bicara. Ini. Tubuh kita ini tidak boleh banyak bergerak-bergerak. Istima. Dengarkan. Itu Quran. Yang diajarkan oleh guru-guru. Ya. Jangan sampai kita main-main di dalam kelas. La'allakum turhamun. Kalau kita ingin disayang oleh Allah. Kalau begitu kita akan disayang oleh Allah. Kalau sudah disayang oleh Allah, maka kita akan bersama dengan Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan bicara, jangankan main-main, bertanya ketika guru menerangkan itu sudah tidak beradab seorang murid kepada guru. Guru menerangkan, murid bertanya. Guru menerangkan, Ustaz, langsung diputus di tengah jalan. Jangan. Nanti ada kesempatan guru itu berkata, mungkin ada yang mau tanya, boleh bertanya dengan sopan. Iya. Menghargai ilmu, menghargai Ustaz, menghargai kitab. Nabi Allah Musa alaihissalam itu dikatakan tidak sabar karena tidak sabar tidak mendapatkan ilmu dari gurunya Nabi Allah Khidir. Padahal Nabi Musa sudah hampir mendapatkan ilmu dari gurunya, sudah boleh belajar bersama gurunya, tetapi tidak sabar, tidak sabar bertanya ketika gurunya menerangkan. Bertanya ketika gurunya menerangkan.
Mengapa begini guru? Mengapa begini? Mengapa ini dilakukan? Mengapa? Nah, itu pertanyaannya. Sebenarnya nanti setelah pelajaran akan dijelaskan. Sehingga apa? Nabi Allah Musa diberhentikan dengan hormat. Iya, diberhentikan. Hadza firaqu baini wa bainika. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Sampai gurunya mengatakan, hari ini adalah perpisahan antara saya denganmu Musa. Tapi sini Musa, sebelum saya berpisah dengan kamu, akan saya terangkan dulu. Kamu kan ingin tahu ilmu. Ilmu yang kamu harapkan Musa, itu kan ilmu mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Mau belajar itu. Apa yang akan terjadi nanti 1 jam yang akan datang? Itu dipelajari. Memang Allah menghendaki tidak ada, tidak didapat. Kalau Allah menghendaki didapat, ya didapat. Ilmu seperti itu. Kalau sekarang ada punya ilmu seperti itu, mengetahui apa yang terjadi nanti, tetidukon. Ya, banyak tamunya itu ya. Duduk saja di rumah itu. Ya. Tidak dapat ilmu itu. Tapi ini pelajaran bagi kita. Ilmu itu hendaklah kita cari dengan penuh adab dan kesopanan, termasuk diam ketika pelajaran sedang disampaikan. Bertanya boleh, nanti ada kesempatan. Kemudian cara merawat ilmu. Cara merawat ilmu yaitu kalau kita mengikuti Imam At-Tawri, ini Imam At-Tawri, yang pertama ilmu itu al-istima', didengarkan. Nomor 2 al-hifdu, nomor 3 al-amal. Istima' didengarkan, wal hifdu dijaga. Dijaga, masukkan dalam hati. Karena kita lemah, kita ingatnya sekarang tapi nanti bisa lupa. Tulis. Ya. Tulis ilmu itu. Tulis. Catat. Karena kemampuan ini manusia terbatas. Apalagi ditambah lagi. Ya, kalau punya ilmu ladunni tadi itu. Gak usah catat kalau ladunni. Ya. Gak usah catat. Sekarang ilmu kalau udah dicatat seperti anak belajar Iqra 1, dipelajari Iqra 1, tahu. Naik ke Iqra 2, Iqra 1-nya lupa. Ya. Iqra 2-nya. Ya. Sampai belajar bab 1. Diterangkan guru bab 1. Bab 1-nya mahir sudah, tahu. Meningkat ke bab 2. Bab 2-nya bagus, bab 1-nya lupa. Ya. Makanya catat. Ilmu itu dicatat, keterangan guru dicatat. Cara menjaga yaitu hafalkan. Jadi di pondok-pondok itu metode hafalan itu tidak bisa hilang, tetap itu hafalan dengan berbagai macam cara. Ada yang dilagukan, ada yang ya macam-macam cara supaya kuat ada pada diri siswa atau murid ilmu itu, dihafal. Para jamaah, khususnya anak-anakku, sedikit ilmu yang disampaikan atau yang kalian miliki itu akan lebih berarti kalau diamalkan. Itu akan kuat ilmu. Setelah diamalkan, dakwahkan. Jangan dakwah dulu tanpa mengamalkan. Ya. Hadirin, sebentar lagi akan masuk misalkan bulan Ramadan, ayo berpuasa. Siapa pidato tak puasa? Iya. Tak pernah puasa Ramadan, tak bisa itu. Iya, tak bisa. Jadi amalkan dulu ilmu itu, baru didakwahkan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini selamat.
diri kita selamat. Nanti kalau kita berkeluarga, keluarga kita akan selamat karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ilmu yang kalian miliki itu akan mengantarkan kalian ke surga. Iya. Tanpa ilmu nggak bisa masuk surga. Ya, mau sholat nggak bisa karena tidak punya ilmu. Bagaimana? Ya. Ada orang yang mengatakan saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa sholat. Ya, saya tidak bisa sholat. Masalahnya mengapa kamu tidak belajar? Ya, saya tidak bisa baca Quran, jadi saya tidak bisa. Mau baca tidak bisa, tidak ada tidak ada kesempatan. Bukan tidak ada kesempatan, memang tidak bisa baca itu, tidak bisa baca. Jadi orang beranggapan tidak apa-apa yang namanya tidak bisa. Gimana lagi? Nanti itu permasalahannya mengapa tidak belajar Al-Quran? Itu masalahnya. Ya. Akan ditarik, akan ditanya. Terus tidak akan bisa lari kita. Jadi manfaatkan kesempatan kita untuk betul-betul mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama menuntut ilmu. Sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Kanjeng Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu dari dalam perut sampai masuk ke kubur. Apalagi kalian ini sehat, masih muda, ya. Di dalam perut bisa menerima ilmu, masuk ke liang lahat menerima ilmu. Idza ja'akal malakani muwakkalani bika fahuma munkarun wa nakir fala yujzi'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla fa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Ini kan ilmu. Tidak akan bisa menjawab malaikat yang datang itu siapa Tuhanmu. Tidak akan bisa menjawab Allah. Tidak pernah belajar tentang agama. Bagaimana bisa menjawab? Ini akan mengantarkan kalian itu ke surga. Iya. Alhamdulillah kita. Waman nabiyuka. Kita sering sholawatan. Iya. Luar biasa. Masuk liang lahat dalam perut, apalagi seperti ini, sehat-sehat, kuat-kuat, ada kesempatan. Ayo semangat mencari ilmu. Insya Allah akan membanggakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, terutama untuk diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan kalian ini menjadi harapan nanti di masa yang akan datang. Sekarang kalian pelajar, insya Allah nanti kalian akan mengajar. Sekarang kalian ini mencari ilmu, nanti kalian itu akan memanfaatkan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita terus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a. Terutama para santri, ikuti apa yang saya baca. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma ghanini bil ilmi
wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil. Sahil alaina ya Allah, sahil alaina khususan fi hadzal ma'had. Sahil ya Allah. Sahil alaina la asir bijahil basyirin nadhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin bisirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.